Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pengorganisasian wisata keagamaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhsin Naim. Ingin sedikit memaparkan tentang pengertian pengorganisasian wisata keagamaan. Aktivitasnya, pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Pengorganisasian adalah fungsi di mana sinkronisasi serta kombinasi antara sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya modal yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Menurut David Richard, pengorganisasian adalah sebuah kegiatan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Sumber daya organisasi di sini mencakup individu, kelompok, dan struktur. Sedang pariwisata, menurut Gamal Suwantoro, pariwisata diartikan sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya karena berbagai kepentingan, semisal kepentingan ekonomi, kepentingan kebudayaan, kepentingan kesehatan, kepentingan politik, dan kepentingan agama. Pariwisata di sini mencakup hal keseluruhan fenomena alam maupun buatan manusia yang dimanfaatkan untuk wisatawan. Misal kegiatan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama perjalanan. Sedangkan wisata religi adalah wisata yang kegiatannya berkaitan dengan keagamaan. Nah, dari pengertian di atas, pengorganisasian wisata keagamaan dapat diartikan merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lain yang digunakan untuk melayani wisatawan agama. Dengan kata lain, manajemen pembagian tugas di lingkungan wisata keagamaan. Nah, yang selanjutnya aktivitas. Pengorganisasian merupakan aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen dan menghasilkan penataan bagi karyawan. Hal-hal pokok yang dilakukan yaitu: pertama, menentukan arah dan sasaran suatu organisasi. 2. Menganalisis beban kerja masing-masing satuan. 3. Membuat job description. Dan yang terakhir, menentukan seseorang atau karyawan berdasar arah dan sasaran, beban kerja, dan job description. Lalu, hal apa saja yang dilakukan manajer saat melakukan pengorganisasian? Saat melakukan pengorganisasian, manajer melakukan yang pertama, mengidentifikasi kegiatan, mengelompokkan kegiatan, mengklasifikasikan otoritas, dan mengkoordinasi antara wewenang dan tanggung jawab. Contoh aktivitas wisata keagamaan yang dilakukan yaitu semisal kegiatan yang berhubungan dengan angkutan atau mobilitas dari tempat para wisatawan sampai dengan tujuan wisata. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat wisata sampai perjalanan kembalinya. Contoh yang lain yaitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan
pengelolaan dan pengembangan atraksi, sarana dan prasarananya, dan amenitas pariwisata. Dan yang terakhir, kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan dan pelayanan informasi tentang atraksi apa saja yang ada di lingkungan wisata keagamaan tersebut, sarana dan prasarananya, dan segala yang diperlukan wisatawan di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip-prinsip yang harus dipegang harus berdasarkan hukum Islam, seperti penyediaan makanan halal, penginapan yang berbasis syariah, serta ketersediaan fasilitas ruang ibadah yang memadai. Berdasarkan fatwa MUI, prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, yaitu yang pertama dari pihak penyelenggara wisata, wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tadbir atau israf, dan kemungkaran, serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun secara spiritual. Sedangkan terkait destinasi wisata, destinasi wisata syariah wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah, seperti makanan dan minuman yang halal yang sudah terjamin kehalalannya oleh MUI. Destinasi wisata juga wajib terhindar dari kemusyrikan seperti maksiat, zina, pornografi, porno aksi, minuman keras, narkoba, serta judi. Dan setiap pertunjukan yang disajikan atau seni maupun atraksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.